Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan Mami Papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, seger banget ya. Habis olahraga seger banget. Puji Tuhan, Tuhan kasih kaki aku kuat dan sehat, jadi aku bisa olahraga. Wah, hai, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semua? Adik-adik, kalian udah olahraga belum? Kalau belum, nanti sesudah ibadah, jangan lupa ya, olahraga. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau sayang pada kami. Kami mau bersyukur selalu kepadamu. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan ku, kasihmu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan ku, kasihmu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima
kasih Bapa. Terima kasih Bapa, kasih-Mu besar bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami semua Tuhan. Kami mau beribadah hari ini, Tuhan tolong pimpin kami semua dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, siapa yang paling kuat? Siapa yang paling hebat? Siapa yang paling besar? Besar kasihnya, besar kuasanya. Yes, Tuhan kita Yesus. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Hebat ya Allah kita. Besar kasihnya, besar kuasanya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Wah, adik-adik, Allah kita besar, kuat, perkasa, dan yang pasti Dia Allah yang perkasa mengasihimu. Tuhan kita Tuhan yang perkasa ya adik-adik, Tuhan yang hebat. Tuhan sanggup melakukan mujizat di hidup kakak dan di hidup kamu juga. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Semangat yuk! Semangat dong! Kamu memuji Tuhan yang hebat, yang kuat. Yang lumpuh berjalan, hap hap hap. Yang buta melihat, hip hip hip. Yang tuli mendengar, ha ha ha. Yesusku ajaib, luar biasa. Yesusku ajaib, luar biasa. Yang lumpuh berjalan, hap hap hap. Yang buta melihat, hip hip hip. Yang tuli mendengar, ha ha
ajaib luar biasa. Yang lumpuh berjalan, hap hap hap. Yang buta melihat, hip hip hip. Yang tuli mendengar, ha ha ha. Yesusku ajaib luar biasa. Yesusku ajaib luar biasa. Yang lumpuh berjalan, hap hap hap. Yang buta melihat, hip hip hip. Yang tuli mendengar, ha ha ha. Yesusku ajaib, yes, luar biasa, yes yes. Yesusku ajaib, yes, luar biasa, yes yes. Yesusku ajaib luar biasa. Kita kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, Dia Tuhan yang ajaib. Ajaib di hidupku, ajaib di hidupmu. Kita mau dengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Kita siapkan hati kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong pimpin setiap kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami boleh mengerti firman-Mu, kami boleh mencintai firman-Mu, kami boleh setia melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tanganku nggak bisa kugerakkan, kakiku juga, aduh, tanganku seperti diikat. Aku mau makan, tapi aku nggak bisa meraihnya. Mau minum, haus, aku juga nggak bisa ngambil. Oh, aku butuh bantuan. Tolong. Adik-adik, tadi kakak memperagakan orang lumpuh. Orang lumpuh itu tangan dan kakinya seperti terikat adik-adik. Mereka tidak bisa bergerak dengan bebas. Berbeda dengan Kak Eki yang dapat beraktivitas atau berolahraga dengan semangat. Adik-adik, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Lukas 5 ayat 17-26. Di sana dikisahkan bahwa orang lumpuh akan menemui Yesus Kristus. Bagaimana ya ceritanya? Orang lumpuh itu akan menemui Tuhan Yesus. Pada suatu hari, ketika Tuhan Yesus mengajar di dalam suatu rumah, orang-orang berbondong-bondong adik-adik. Mereka berasal dari desa-desa dan kota-kota yang jauh. Mereka datang untuk mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Tapi pertanyaannya, apa yang membuat mereka ingin mendengar Tuhan Yesus? Nih adik-adik, kakak beritahu rahasianya. Kabar tentang kehebatan Tuhan Yesus itu tersebar kemana-mana. Kehebatan yang mana coba? Ya, Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat. Tuhan Yesus melakukan mujizat di Kana, yaitu mengubah air menjadi wine, menjadi anggur. Tuhan Yesus menyembuhkan anak seorang pegawai istana. Tuhan Yesus juga menyembuhkan hamba seorang perwira. Hebat ya, hebat banget Tuhan kita. Pada waktu itu, datanglah 4 orang yang menggotong temannya yang lumpuh. Tangan dan kaki orang yang lumpuh ini tidak bisa digerakkan. Adik-adik mungkin masih ingat seperti yang kakak peragakan tadi. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, tidak bisa mengambil makanan, tidak bisa mengambil minuman. Adik-adik, orang lumpuh ini membutuhkan pertolongan. Dia ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Untunglah dia memiliki teman-teman yang mengasihi dia. Teman-temannya juga ingin dia mengalami kesembuhan. Makanya mereka dengan sukarela menggotong temannya yang lumpuh ini untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika mereka datang ke rumah itu adik-adik,
wah, rumah itu ternyata sudah penuh sesak dengan banyak orang. Bahkan untuk masuk ke dalam rumah itu mereka tidak bisa karena pintu rumah itu sudah dipenuhi oleh orang-orang. Lalu bagaimana cara orang lumpuh ini bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Adik-adik, apakah kalian punya ide bagaimana cara teman-teman orang lumpuh ini untuk bisa menolongnya bertemu dengan Tuhan Yesus? Mereka sungguh-sungguh berusaha loh. Mereka mencari cara. Bagaimana caranya supaya orang lumpuh ini bisa masuk ke dalam rumah dan bertemu Tuhan Yesus? Hal ini dikarenakan mereka sungguh-sungguh ingin melihat temannya yang lumpuh ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, karena keempat teman orang lumpuh ini sungguh-sungguh mencari cara supaya mereka bisa masuk ke dalam rumah di mana Tuhan Yesus mengajar, akhirnya mereka menemukan caranya. Bagaimana caranya? Mereka membawa temannya yang lumpuh ini naik ke atas atap rumah, adik-adik. Tahukah kalian betapa susahnya menggotong orang dan membawanya naik ke atap rumah? Karena mereka harus menggunakan tangga yang tinggi dan menanjak. Salah-salah melangkah, mereka bisa jatuh semua. Puji Tuhan, akhirnya mereka sampai ke atas atap rumah, adik-adik, dengan selamat, dengan tidak ada yang luka satupun. Akhirnya mereka membuka atap rumah ini dan kemudian menurunkan temannya tepat di hadapan Tuhan Yesus. Wah, sungguh teman-teman yang baik yang mau menolong teman yang sedang kesusahan ya, adik-adik. Terus bagaimana cerita selanjutnya? Ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, Tuhan Yesus berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Hah? Dosamu sudah diampuni? Kenapa ya Tuhan Yesus berkata seperti demikian, adik-adik? Bukankah orang lumpuh ini ingin disembuhkan? Adik-adik, mari kita memeriksa di dalam Alkitab kita. Kita akan membacanya di dalam Lukas 5 ayat 21 sampai 24. Lukas 5 ayat 21 sampai 24. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Adik-adik, ketika Tuhan Yesus berkata bahwa dosa orang lumpuh itu sudah diampuni, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka berpikir di dalam hati mereka bahwa Tuhan Yesus sudah menghujat Allah, sudah menghina Allah. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu, sehingga Tuhan Yesus juga mengetahui apa yang ada di dalam hati orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, sehingga Tuhan Yesus berkata seperti ini, "Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau berkata bangunlah dan berjalanlah?" Adik-adik, kakak mengajak kita memikirkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Menurut kalian, manakah yang lebih mudah? Mengampuni orang berdosa atau menyembuhkan orang yang sakit? Adik-adik, orang sakit bisa datang ke dokter. Kemudian dokter memberikan obat, memberikan perawatan, atau bila perlu orang sakit ini dioperasi sehingga dia dapat mengalami kesembuhan. Tetapi apakah dokter bisa mengampuni orang berdosa? Adik-adik, dokter tidak bisa mengampuni orang berdosa. Satu-satunya yang dapat mengampuni dosa hanyalah Tuhan. Adik-adik, mari kita perhatikan Lukas 5 ayat 24.
kakak akan membacakan bagi kita. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Adik-adik, perhatikan kata-kata Tuhan Yesus tadi. Tuhan Yesus menyuruh orang yang lumpuh itu untuk bangun, mengangkat tempat tidurnya, dan pulang ke rumahnya. Adik-adik, bagaimana? Apakah orang itu bisa melakukannya? Puji Tuhan! Orang lumpuh itu mengalami kesembuhan karena mujizat Tuhan sudah terjadi. Mujizat itu terjadi karena kuasa Tuhan Yesus, adik-adik. Karena kuasa Tuhan, orang lumpuh yang tadinya digotong-gotong oleh keempat orang temannya, sekarang mampu bangun dari tidurnya, kemudian dia dapat mengangkat tempat tidurnya. Puji Tuhan, orang lumpuh ini mengalami kesembuhan. Orang lumpuh itu pulang ke rumahnya sendiri. Dia nggak perlu lagi ditolong oleh teman-temannya lagi ya, adik-adik. Orang yang melihat kejadian itu, orang banyak yang ada ketika melihat kejadian itu, terkagum-kagum dan menjadi heran. Apakah yang dikatakan oleh orang-orang itu? Ya, orang-orang itu berkata seperti ini. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang mengherankan. Wow, luar biasa banget. Apa yang Tuhan Yesus lakukan itu sangat spektakuler, sangat hebat. Membuat orang-orang yang waktu itu hadir menjadi kagum adik-adik dan memuliakan Allah. Luar biasa. Adik-adik, kita akan menjawab pertanyaan tadi, apakah Tuhan Yesus salah berbicara? Oh, tidak adik-adik. Tuhan Yesus sekali-kali tidak salah berbicara. Tuhan Yesus mengatakan hal yang sesungguhnya. Adik-adik, dengan kesembuhan orang lumpuh tadi, hal itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni orang berdosa. Dan Tuhan Yesus juga memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Wow, luar biasa ya Tuhan kita. Tuhan Yesus memang datang ke dunia ini untuk mengampuni manusia berdosa. Tuhan Yesus ketika ada pada waktu itu ingin memberitahukan kepada orang-orang bahwa Dia adalah Tuhan yang mengampuni, yang berkuasa untuk mengampuni dosa manusia. Dan adik-adik perlu tahu juga bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi sehingga Tuhan Yesus mau melakukan mujizat untuk menyembuhkan orang yang lumpuh tadi. Peristiwa ini terjadi dan dicatat untuk memberitahukan kepada kakak dan kepada kamu bahwa Tuhan ingin kita mengenal Yesus Kristus dan percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa dan Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan kita adik-adik. Nah, sekarang saatnya kita akan belajar untuk menghafalkan ayat hafalan yang akan diambil dalam Matius 28 ayat 18b. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Adik-adik, kepada siapakah kuasa itu telah diberikan? Kunya huruf besar ya, berarti itu diberikan kepada Tuhan Yesus. Kepada Tuhan Yesus, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan. Nah adik-adik, ayat firman ini mengatakan bahwa kepada Tuhan Yesus telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit dan memiliki kuasa untuk mengampuni dosa kita, mengampuni dosa kakak dan mengampuni dosa kalian. Baik adik-adik, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan kita, yaitu Matius 28 ayat
18b. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kita ulang ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Adik-adik, ingat terus ya bahwa kuasa Tuhan itu hebat. Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, kakak mengajak kamu untuk berpikir. Orang lumpuh dan keempat orang temannya percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka melihat dan mengalami mujizat. Orang lumpuh itu bukan saja mengalami kesembuhan adik-adik, tetapi dia diampuni dosa-dosanya. Semua dosanya diampuni. Nah adik-adik, kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu memiliki kepastian hidup yang kekal di surga. Nah, kalau ada di antara kamu yang belum mengakui dosamu dan belum percaya kepada Tuhan Yesus, dan hari ini ketika kamu mendengarkan firman Tuhan ini, di hati kamu muncul kepercayaan kepada Tuhan Yesus, kakak mau mengajak kamu untuk mengangkat tangan dan ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa dan saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Saya percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus saya orang berdosa ini. Dan saya percaya Tuhan telah naik ke surga. Ampunilah dosa saya dan catatlah nama saya dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kakak mengajak kamu untuk bersyukur betapa Tuhan yang berkuasa itu mampu untuk menolong adik-adik, menjagai adik-adik, bahkan terus memimpin adik-adik sepanjang hidup adik-adik. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Wah, adik-adik, halo. Kak Jenny sedang berolahraga. Tadi pagi ketika bangun tidur, badannya lemas, kayak mau sakit gitu ya, kepala pusing. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan akan ayat hafalanku di dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Wah, Kak Jenny langsung berkata pada diriku, hai jiwaku bergembiralah, karena itulah obat. Aku semakin sehat, semakin kuat, sebab Tuhan Yesus adalah sumber kekuatanku. Obat yang manjur, hati yang gembira. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu ya. Kita akan mulai kembali dengan kegiatan. Kegiatan hari ini adalah menghafal ayat hafalan itu penting. Nah, Kak Jenny ditemani dengan Nesya. Halo Nesya. Halo Kak, Apa kabarnya? baik Kak. Puji Tuhan. Nesya punya ayat hafalan yang Nesya hafal? Ada Kak, Apa tuh ayat hafalannya? 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 17. Bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa. Wah, keren ayatnya ya yang Nesa hafal. Nesa punya pengalaman dengan ayat ini?
Punya Kak. Boleh Nisha bercerita buat kita semua? Boleh Kak. Ya, silakan. Waktu itu Nisha mau ngerjain PH bahasa Mandarin. Terus Nisha berdoa supaya dapat nilai bagus. Terus Nisha dapat nilai bagus. Wah, puji Tuhan. Nisha mengandalkan Tuhan ya, dengan berdoa dan Tuhan Yesus menolongnya. Nah, adik-adik di rumah, mari. Hari ini Kak Jenny mau ngasih tahu buat kita semua. Menghafal ayat hafalan itu penting. Yuk kita akan ayat hafalan juga ya, belajar kembali untuk minggu ini. Ayat hafalannya ada di dalam Matius 28 ayat 18b. Matius 28 ayat 18b. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18b. Nah, begitu Nesya. Nesya dapat lagi ya hafalannya hari ini ya, bahwa kepada Tuhan Yesus telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Makanya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, Tuhan Yesus bisa mengampuni, dan Tuhan Yesus penuh kuasa. Nah, adik-adik yang di rumah, hari ini kita sudah kegiatan. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita sapa. Dadah. Dadah Nisya. Dadah teman-teman di rumah. Adik-adik, ayat hafalan itu penting. Karena ayat hafalan yang adik-adik hafalkan, mari kita akan mulai taruh dalam hati dan pikiran. Dimengerti. Allah Roh Kudus akan mengingatkan kembali ayat hafalan tersebut ketika adik-adik memerlukannya. Dan adik-adik akan mendapat pertolongan dari setiap ayat hafalan tersebut. Sebab Yesus itu hebat, firman Tuhan kita itu hebat, sanggup menolong kehidupan kita. Yesus dahsyat, Tuhan Yesus memberkati. Gimana? Udah hafal belum ayat emas yang tadi diajar sama Kak Jenny? Kalau belum hafal, hafalkan lagi ya. Yang sudah hafal, terus kita ingat-ingat, kita perkatakan firman Tuhan yang tadi sudah kita hafalkan. Oke? Wah, ada teman kita nih yang mau bagi berkat. Akan menyanyikan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. 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 Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Gak boleh bohong. Terima kasih. Puji Tuhan ya adik-adik, hari ini kita sudah beribadah. Adik-adik tetap semangat ya, semangat selalu. Adik-adik semoga kita semua selalu bertumbuh mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan ya adik-adik ya. Yuk sebelum kita berpisah kita berdoa dulu ya.
Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, tolong sertai kami semua Tuhan. Tolong jadikan kami supaya kami menjadi anak-anak yang cinta kepadamu, anak-anak yang mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Tolong kami juga Tuhan supaya kami boleh menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang pandai, menjadi berkat untuk sekitar kami, menjadi alat untuk pekerjaan-Mu, dan hidup kami boleh memuliakan Engkau. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa kami. Tolong berkati para pemimpin bangsa kami ini supaya mereka boleh memimpin bangsa kami dengan kekuatan dan hikmat yang daripada-Mu. Berkati juga orang tua kami ya Tuhan, berkati setiap usaha mereka Tuhan. Terima kasih, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless you.